Jum akan membahas alur cerita film yang berjudul Liver Leaf. Liver Leaf merupakan film asal Jepang yang bergenre thriller. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini diadaptasi dari manga series berjudul Misu Misou. Liver Leaf mengisahkan tentang Haruka Nozaki, seorang gadis cantik yang baru saja pindah dari Tokyo ke kota terpencil. Di sekolah barunya, Nozaki mulai menjadi sasaran bully oleh teman-temannya. Namun Nozaki tidak melawan ataupun membalasnya. Sampai akhirnya, kasus bully ini mulai menyeret keluarga Nozaki dan keseruan pun dimulai. Begini ceritanya. Scene awal memperlihatkan seorang gadis bernama Nozaki Haruka sedang termenung karena sepatu di lokernya telah hilang. Salah satu temannya bernama Aiba kemudian bertanya mengapa Nozaki belum pulang. Namun Nozaki tidak menjawabnya. Dia sadar kalau ini semua adalah perbuatan teman-teman sekelas yang selalu membulinya. Mereka adalah Tachibana, Kato, dan Mishima. Tidak hanya di lingkungan sekolah, bahkan di luar mereka pun terus membuli Nozaki tanpa sedikit pun merasa kasihan. Namun Nozaki memilih diam dan menerima segala perlakuan kasar dari teman-temannya. Hal ini berawal dari sebuah gosip yang beredar kalau Nozaki telah merebut Aiba yang katanya merupakan kekasih Taiko. Selain mereka bertiga, ada juga siswa pria yang turut membuli Nozaki, yaitu Kuga, Mamiya, dan Ikegawa. Meskipun menderita, Nozaki berusaha tetap tegar di hadapan adik dan kedua orang tuanya. Sampai akhirnya ayah Nozaki tahu tentang pembulian ini dan melapor ke wali kelas putrinya. Namun wali kelasnya seakan tidak peduli. Sebab tahun ini sekolah akan tutup dan dia tidak ingin sampai ada masalah dengan muridnya. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Nozaki selain meneruskan sekolah yang kurang dari 2 bulan lagi mereka akan segera lulus. Geng Kuga yang tahu ayah Nozaki datang ke sekolah dengan gak ada akhlaknya menendang punggung ayah Nozaki menggunakan sepatu yang ditempeli paku. Hal ini membuat ayah Nozaki jatuh dan terluka. Bahkan mereka juga menaruh burung gagak yang sudah mati di laci meja Nozaki. Namun wali kelasnya yang tahu mengenai pembulian ini sama sekali tidak peduli. Sebab sewaktu masih sekolah, gurunya juga menjadi korban pembulian. Satu-satunya siswa yang perhatian dan membela Nozaki hanyalah Aiba. Sesampainya di rumah, ayahnya yang merasa khawatir menyuruh Nozaki untuk tidak masuk sekolah lagi. Sebab hari kelulusan tinggal sebentar lagi dan sebaiknya Nozaki tinggal di rumah saja. Alasan mereka pindah ke desa tersebut adalah karena ayahnya dimutasi kerja. Nozaki mau tidak mau harus pindah dari Tokyo ke desa yang justru merusak kehidupannya. Saat di sekolah, para pembuli yang tahu Nozaki tidak mau sekolah lagi, mereka berencana mengirim salah satu siswa ke rumahnya. Dan orang yang mereka suruh adalah Rumi. Jika Rumi tidak berhasil membujuk Nozaki bersekolah lagi, maka Rumi akan menggantikan posisi Nozaki sebagai korban bully mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Rumi pun pergi ke rumah Nozaki. Dia berusaha membujuk Nozaki agar sekolah lagi, sebab jika tidak, dia akan mendapat masalah. Tapi Nozaki menegaskan kalau dia tidak akan pergi ke sekolah lagi. Hal itu membuat Rumi cemas dengan apa yang akan terjadi padanya besok. Dan benar saja, esoknya di sekolah Rumi mulai dibully oleh Taiko dan gengnya. Menjadi korban pembulian membuat Rumi merasa jengkel dan dendam pada Nozaki. Tanpa diduga, tiba-tiba dia mengutarakan keinginannya untuk membunuh Nozaki dan bersungguh-sungguh ingin Nozaki mati. Sementara itu Nozaki berencana ingin pergi jalan-jalan bersama Aiba. Sebelum pergi, adik Nozaki memberi sebuah kalung buatannya yang berisi daun semanggi. Kawaii. Entah kenapa sepertinya hari itu Nozaki merasa enggan untuk pergi meninggalkan adiknya. Perlahan hubungan antara Nozaki dan Aiba pun semakin dekat. Hal ini membuatnya melupakan sejenak perbuatan kejam yang dialaminya di sekolah. Namun tanpa diduga, geng yang selalu membuli Nozaki datang ke rumahnya. Mereka ingin Rumi membuktikan perkataannya. Tanpa ragu Rumi pun menyiram bensin ke rumah Nozaki. Tiba-tiba saja ibu Nozaki keluar, tapi Rumi malah menyiraminya dengan bensin. Awalnya Kuga yang ingin sang ibu merahasiakan hal ini dari orang lain, mencoba mengancamnya dengan menyalakan korek api. Tapi dia tidak sengaja menjatuhkan korek api itu dan langsung membakar tubuh ibu Nozaki. Ayah dan adiknya pun terkejut,
Tapi Mamiya malah menembaknya dengan panah. Lalu dengan kejamnya Rumi menyiram bensin ke ayah dan adik Nozaki kemudian membakarnya. Sementara itu Nozaki dan Aiba yang sedang dalam perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan Kato dan Mishima yang terlihat ketakutan. Nozaki pun kaget saat melihat ada cahaya api dari arah rumahnya. Dia bergegas pulang dan sangat syok melihat keadaan rumahnya yang telah dipenuhi api. Nozaki berniat masuk tapi Aiba menghentikannya. Akhirnya dengan nekat Aiba menerobos masuk, berharap dia masih bisa menyelamatkan keluarga Nozaki. Beberapa waktu kemudian, Aiba berhasil keluar sambil menggendong tubuh adik Nozaki yang penuh dengan luka bakar. Beruntung sang adik masih bernafas dan bisa diselamatkan. Namun kedua orang tuanya tidak dapat terselamatkan dan harus meninggal secara tragis. Setelah peristiwa mengerikan itu, kini Nozaki tinggal bersama kakeknya. Sedangkan di sekolah, para siswa yang terlibat merasa khawatir perbuatan mereka akan terbongkar. Tapi Kuga menegaskan kalau tidak ada bukti maupun saksi yang bisa menghukum dan memenjarakan mereka. Keesokan harinya, seisi kelas terkejut ketika melihat Nozaki kembali bersekolah. Aiba pun menghampirinya. Dia berkata kalau Nozaki tidak perlu memaksakan diri untuk ke sekolah. Namun trauma atas peristiwa yang dialaminya membuat Nozaki tidak bisa mengeluarkan suaranya. Seperti biasa, Tachibana mengajak Nozaki ke tempat mereka biasa menyiksanya. Tujuannya adalah dia ingin Nozaki melakukan bunuh diri di sana. Menurut Tachibana, Nozaki tahu peristiwa kebakaran itu adalah ulah mereka. Tanpa belas kasihan, dia terus menyiksa Nozaki yang masih merasa berduka. Tiba-tiba dari balik salju, Nozaki memungut paku, dan seketika itu ia langsung menusukkannya tepat ke mata Tachibana. Bukan hanya itu, Nozaki juga mengambil pipa besi kemudian memukulkan secara bertubi-tubi hingga Tachibana tewas. Kato dan Mishima yang merasa ketakutan, mereka pun berusaha untuk menghindar. Mereka mengatakan kalau Kuga yang telah membakar ibunya. Namun Nozaki tidak menghentikan langkahnya. Dengan tatapan dingin, dia lalu menyabet jari Kato hingga putus. Mishima yang mencoba keluar, malah terjatuh dan kepalanya terbentur batu yang membuatnya tewas seketika. Sekarang hanya tersisa Kato yang pasrah menerima pukulan penuh amarah dan dendam dari Nozaki. Dalam sekejap saja, 3 orang yang selalu membuli Nozaki pun tewas di tangannya sendiri. Berita tentang hilangnya 3 orang tersebut telah tersebar di sekolah. Hal itu membuat Kuga dan kawan-kawannya merasa cemas dan takut. Apalagi setelah mereka melihat pihak kepolisian datang ke sekolah. Akhirnya Kuga memutuskan bolos dan pulang sendiri lebih awal. Tapi di perjalanan dia malah berpapasan dengan Nozaki. Ketika Kuga mendorongnya, secara bersamaan Nozaki langsung menusuk perut Kuga dengan pisau. Kuga yang merasa kesakitan berusaha menjauh dari Nozaki yang terus berjalan mendekat. Sampai akhirnya Kuga terperosok ke jurang dan menyebabkan dia tewas kehabisan darah dan tertimbun salju. Mamiya yang tahu kalau Kuga juga hilang, dia pun langsung menghubungi Rumi. Dia menduga ini semua adalah perbuatan Nozaki yang secara diam-diam ingin balas dendam pada mereka. Sebelum Nozaki membunuh mereka, maka Mamiya dan Ikegawa berniat menyerang lebih dulu. Tapi panah yang dilepaskan Mamiya meleset dan Nozaki berhasil kabur. Mereka pun berpencar untuk mencari Nozaki. Ikegawa yang melihatnya langsung menyergap Nozaki kemudian berniat menusuknya dengan pisau. Tapi Nozaki lebih dulu melukai hidung Ikegawa. Mamiya yang melihat dari kejauhan lalu mencoba menembak Nozaki. Namun panahnya tidak sengaja menembus kepala Ikegawa yang membuatnya terbunuh. Kemudian dengan kejamnya Nozaki menyerang Mamiya dan menusuknya berkali-kali hingga tewas tanpa bisa melawan. Esoknya, Aiba ingin menghibur Nozaki dan mengajaknya keluar. Di sini Nozaki tiba-tiba menangis dengan histeris. Aiba menyadari kalau musibah yang menimpa keluarga Nozaki membuatnya mengalami trauma dan kesedihan yang mendalam. Aiba berjanji mulai saat ini dia yang akan menjaga Nozaki. Setelah sekian lama, akhirnya suara Nozaki kembali dan mengucapkan terima kasih pada Aiba. Di tengah hujan salju, Rumi mendatangi tempat pembulian Nozaki. Namun yang dia temukan di sana justru membuatnya terkejut. Dia melihat ketiga jasad temannya telah terkubur salju. Dia pun menghubungi Taiko. Rumi mengatakan kalau Tachibana dan yang lainnya mati dibunuh. Namun Taiko tidak peduli dengan segala perkataan Rumi. Sebab selama ini Taiko memang tidak pernah ikut terlibat saat mereka membuli Nozaki. Taiko justru mengatakan hal yang menyakitkan perasaan Rumi.
bahwa lebih baik Rumi ke neraka saja. Keesokan harinya Taiko memutuskan untuk menemui Nozaki. Dia bermaksud mengembalikan CD lagu milik Nozaki yang selama ini selalu disimpannya. Sebenarnya, dulu mereka berdua adalah sepasang sahabat baik. Namun sejak Nozaki dekat dengan Aiba, hubungan mereka berdua akhirnya menjadi renggang. Taiko tidak rela jika Nozaki meninggalkannya hanya karena seorang laki-laki. Dia menyesal dan meminta maaf pada Nozaki karena selama ini telah menjauhinya dan selalu diam ketika Nozaki dibuli. Di perjalanan pulang, tiba-tiba saja muncul Rumi yang mencoba menyerang Taiko. Rupanya dia tidak terima dengan perkataan kasar Taiko padanya. Beruntung, meski terluka parah, Taiko masih mampu bertahan hidup. Malamnya Aiba menghubungi Nozaki tentang rencana kepindahan ke Tokyo setelah lulus nanti. Dia bermaksud tinggal bersama Nozaki untuk menjaganya sesuai janji. Tapi Nozaki mengatakan kalau dia tidak bisa ikut dan tinggal bersama Aiba. Jawaban Nozaki membuat Aiba merasa kesal dan mulai menunjukkan watak aslinya. Dia tidak terima jika Nozaki lebih memilih kakeknya dibandingkan dirinya. Keesokan harinya, para orang tua yang kehilangan anaknya mulai mendatangi sekolah untuk mendapat penjelasan dari wali kelasnya. Namun hal itu malah membuat trauma masa lalu sang guru. Dia teringat saat dulu dibuli oleh teman-temannya. Sang guru seakan berhalusinasi dan akhirnya berlari keluar. Bersama dengan itu, kendaraan pembersih salju melintas di hadapannya dan membuat tubuh sang guru hancur. Di sisi lain, Rumi mendatangi kamar adik Nozaki di rumah sakit dan bermaksud membakarnya lagi. Namun Nozaki tiba-tiba muncul di belakang Rumi dan membuatnya terkejut. Kali ini Nozaki tidak membiarkan Rumi menyakiti adiknya lagi. Dia mencoba melawan, tapi Rumi berhasil melarikan diri. Tiba-tiba seorang perawat memberi kabar kalau kakek Nozaki telah diserang oleh seseorang dan saat ini sedang berada dalam kondisi kritis. Setelah melihat sang kakek, Nozaki pun mulai menyadari sesuatu. Nozaki menghampiri Aiba dan memaksa melihat tangan Aiba. Nozaki terkejut melihat tangan Aiba yang penuh dengan luka. Akhirnya Aiba mengakui hal itu. Aiba melakukannya karena dia ingin kakek Nozaki mengerti akan perasaannya, sebab dia ingin bisa tinggal bersama Nozaki. Tiba-tiba Rumi muncul di tempat itu. Dengan tanpa perasaan, dia mengatakan sangat puas ketika membakar ibu Nozaki. Mendengar hal itu dengan penuh amarah, Nozaki lalu menyerang Rumi. Tapi Rumi lebih dulu menusukkan pisau yang dia bawa. Aiba yang melihat itu langsung menghajar Rumi hingga tewas. Dari tas Aiba, Nozaki tidak sengaja melihat selembar foto yang memperlihatkan ayah dan adiknya ketika terbakar. Alasan Aiba memotretnya karena dia merasa tergerak ketika melihat pengorbanan seorang ayah untuk putrinya dari kobaran api. Tentu saja itu menyulut emosi Nozaki yang menurutnya Aiba sama saja tidak memiliki hati nurani. Dia mengambil foto orang yang sedang menderita dan diambang kematian. Aiba yang merasa kecewa pada Nozaki yang mencoba membunuhnya, langsung memukuli Nozaki hingga tak berdaya. Dia juga mengambil kameranya untuk mengabadikan momen terakhir sebelum Nozaki mati, sama seperti ketika dia memotret ayah Nozaki. Namun ternyata itu adalah tempat di mana sebelumnya Mamiya tewas. Dari balik salju, Nozaki mengambil panah milik Mamiya dan langsung menembak Aiba. Akhirnya Aiba tewas seketika. Setelah memandangi kalung pemberian adiknya, Nozaki pun akhirnya terjatuh. Nozaki mati karena terluka parah di tengah guyuran hujan salju.